Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Filemon 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Damai sejahtera Allah. Apa arti kata Shalom? Benar saudara, Shalom berarti salam. Shalom juga bisa berarti salam damai sejahtera, dan Shalom juga bisa berarti damai sejahtera Allah. Dan sebagai orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka dimanapun kita berada, kita harus selalu membawa Shalom Allah, damai sejahtera Allah. Di tempat kerja kita, di tempat kuliah kita, di tempat belajar kita, di pasar, di rumah tangga kita, kita harus selalu membawa damai sejahtera Allah. Tetapi memang saudara, itu tidak mudah, karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Saudara, satu ketika Paulus ada di penjara di Roma, Paulus bertemu dengan seorang yang bernama Onesimus. Paulus selalu memberitakan Injil kepada Onesimus. Onesimus akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan Onesimus ini melayani keperluan Paulus selama di penjara. Dan Paulus sudah menganggapnya sebagai anak rohaninya, bahkan menganggap Onesimus sebagai anaknya sendiri. Tetapi saudara-saudara, akhirnya Paulus mengetahui bahwa Onesimus ini ternyata adalah seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Dan ternyata tuannya itu adalah seorang yang bernama Filemon. Dan celakanya, Filemon ini adalah anak rohani dari Paulus. Orang yang dimana Paulus memberitakan Injil, dan Filemon menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya percaya, tapi Filemon juga membuka kebaktian di rumahnya. Paulus, walaupun dia menginginkan agar Onesimus terus melayani dia di penjara, tetapi dia tidak enak karena dia tahu bahwa Onesimus adalah budak dari Filemon. Maka Paulus akhirnya mengirimkan kembali Onesimus kepada Filemon. Dan saudara-saudara, Onesimus ketakutan karena bagaimanapun dia seorang budak yang lari dari tuannya, apalagi sampai mencuri, maka hukuman mati menantinya. Tetapi Paulus akhirnya mengirim kembali Onesimus kepada Filemon dengan membawa sebuah surat. Dan surat itulah yang kita kenal sebagai surat Filemon. Setelah berbicara banyak hal tentang pelayanan Filemon, Paulus akhirnya di dalam surat itu menulis kepada Filemon agar menerima kembali Onesimus, bukan lagi sebagai budak, tetapi menerimanya sebagai saudara yang kekasih. Tentu saudara, ini adalah permintaan yang sangat berat bagi Filemon. Jika Paulus meminta hal yang lain, mungkin Filemon mampu untuk melaksanakannya. Tetapi meminta untuk menerima seorang budak yang lari, bahkan sambil mencuri, itu hal yang sangat berat. Tetapi di dalam surat itu, Paulus kemudian melanjutkan seperti ayat kita tadi. Jikalau dia berhutang padamu, maka tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, akan membayarnya ketika aku datang kepadamu. Aku menjamin dengan tulisan tanganku sendiri. Di sini, ketika Filemon membaca surat ini, pastilah hatinya tergetar. Karena di sini sebenarnya Paulus bukan berbicara tentang hutang piutang antara Onesimus dan Filemon, tetapi di sini Paulus sedang menggiring Filemon kepada Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, inilah prinsip rekonsiliasi. Saudara, mungkin kita memiliki orang tua yang menyakiti kita. Kita memiliki suami yang tidak menghargai kita, istri yang tidak menghormati kita, anak-anak yang tidak menghargai kita. Mungkin kita ditinggalkan oleh pacar kita di dalam noda dan celah, dan kita merasa sakit hati dengan mereka. Tetapi saudara-saudara, pandanglah pada Kristus. Bukankah di hadapan Kristus, aku dan engkau adalah objek yang sama? Kita juga seringkali tidak menghormati Kristus. Kita seringkali tidak menghargai Kristus. Kita seringkali mencampakkan dan meninggalkan Kristus dalam noda dan celah, dan itu menyebabkan dia harus naik ke atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Saudara-saudara,
Jika ada orang yang bersalah padamu, berilah pengampunan dan penerimaan kepada mereka. Berilah pengampunan dan penerimaan kepada mereka dengan memandang pada Kristus. Bagaimana Kristus, dia rela mati menebus dosa-dosa kita saat kita masih berdosa. Kita adalah objek yang sama di hadapan Kristus. Karena itu, saudara, kalau ada pacar yang menyakiti kita, suami atau istri yang tidak menghargai kita, orang tua yang tidak menghormati kita, anak-anak yang tidak menghargai kita, berilah pengampunan kepada mereka. Dengan melakukan semua itu, maka dimanapun kita berada, kita selalu membawa salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dimanapun kita berada, kita selalu membawa damai sejahtera Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Kami belajar dari surat Filemon, bagaimana budak yang melarikan diri harus kembali kepada Tuhan. Tetapi di sini, inilah prinsip rekonsiliasi. Ketika orang yang bersalah kepada kita, berilah pengampunan dan penerimaan kepada mereka dengan memandang pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.